Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Salah satu pertanyaan yang penting untuk kita ketahui adalah mengapa orang Kristen tidak boleh menghakimi orang lain? Mengapa orang Kristen tidak boleh menghukum orang lain sebagaimana perkataan Yesus? Kita harus belajar untuk menjawab pertanyaan ini. Kita harus berguru dari Yesus Kristus yang disebutkan sebagai hakim agung, hakim yang adil, hakim yang benar yang menghakimi dunia ini. Setelah Yesus bangkit dari orang mati, dari kematian, maka Allah memberikan segala kuasa kepada Tuhan Yesus, kuasa yang di dunia ini dan kuasa yang di surga. Maka Yesus disebutkan sebagai hakim adil, hakim yang benar, yang akan datang untuk menghakimi semua orang yang hidup dan menghakimi orang yang mati. Maka penghakiman itu sesungguhnya hanya dilakukan dan hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Tidak ada orang lain selain Tuhan Yesus yang dapat dan memiliki wewenang untuk menghakimi orang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus yang mengingatkan para murid dan orang banyak supaya mereka tidak menghakimi dan tidak menghukum orang lain. Dan firman ini juga disampaikan kepada kita di zaman ini supaya kita tidak menghakimi dan menghukum orang lain, sebab penghakiman dan penghukuman sesungguhnya adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalaupun di dunia ini ada hukum yang mengaturkan penghakiman dan penghukuman, itu dianggap menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan atau tanda-tanda bahwa Tuhan tetap menghakimi dan menghukum orang-orang yang berdosa. Maka sesungguhnya Bapak Ibu tidak ada seorang pun kita yang patut menghakimi orang lain. Sebab di dalam Lukas 6 pun dikatakan bagaimana orang buta menuntun orang buta. Sama dengan perkataan bagaimana orang berdosa menghakimi orang yang berdosa. Oleh karena itu ketika seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah terlebih dahulu melempari perempuan itu dengan batu. Tetapi tak seorang pun yang mau dan tak seorang pun yang melemparkan batu kepada perempuan, si penjinah yang dituliskan dalam kitab suci. Itu menandakan bahwa manusia pun harus mengakui bahwa dia adalah orang berdosa yang tidak layak untuk menghakimi orang yang berdosa. Orang berdosa yang tidak layak menghukum orang berdosa. Sebab bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta. Tetapi apakah yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Maka pekerjaan kita selama hidup di dunia bukan menghakimi dan bukan menghukum, tetapi mengampuni. Maka kamu akan diampuni. Jadi mengampuni sama dengan melunaskan atau menghapuskan hutang orang lain yang berhutang kepada kita. Itulah mengapa dikatakan dalam doa Bapa kami, dan ampunilah dosa-dosa kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dosa itu seperti hutang kita kepada Tuhan. Maka hanya Yesus yang dapat membayar hutang-hutang manusia yang berdosa. Dan sehubungan dengan itulah maka Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni.
bayarlah, lunasilah hutang itu, atau hapuslah hutang orang lain yang berutang kepadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada yang lain selain daripada memaafkan kesalahan orang lain, atau membayar lunas atau melunaskan kesalahan orang lain dalam hidup kita masing-masing. Itulah yang harus kita lakukan. Maka hilangkan sifat diri menghakimi dan menghukumi orang lain, karena kita semua sama-sama orang berdosa. Disebut Yesus kita adalah orang-orang buta. Jangan ada orang buta yang menghakimi orang buta. Tetapi marilah kita membayar lunas atau memutihkan dosa orang lain, sebagaimana kita juga telah diampuni dan dosa-dosa kita, hutang-hutang kita telah dibayar oleh Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Ajarilah kami untuk mengenal diri kami sebagai orang berdosa, dan ajari kami untuk mengampuni segala dosa orang lain. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.